warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muzar Sofyan dari Prodi SI. Di sini saya mendapatkan tugas UTS untuk membuat sebuah aplikasi rekam medis sebuah rumah sakit menggunakan NetBeans atau Java. Di sini pertama-tama buka dulu NetBeans-nya. Di sini saya akan menerangkan sebuah atau bagaimana cara membuatnya. Setelah kemarin kita mempelajari dari tugas pertama dan kedua untuk membuat desain untuk membuat sebuah aplikasi yang telah kita pelajari kemarin, menyambung itu berikutnya. Pertama-tama kita membuat desain menu utamanya seperti ini. Untuk membuat menu-menu seperti ini, kita tinggal mengambil dari swing container atau swing control seperti yang kemarin-kemarin telah dipelajari atau dari video tutorial yang sebelum-sebelumnya, yaitu untuk mempelajari bagaimana membuat desain. Nah, berikutnya untuk membuatnya mudah sekali, tinggal kita klik dari sini. Semuanya ingin membuat text fill seperti ini, tinggal klik dari text fill, kemudian kita tempelkan ke layar. Bisa dilihat untuk membuat di sini, untuk membuat layar seperti ini. Untuk membuat tabel-tabel seperti ini, seperti jabatan, di sini menggunakan J button. Kemudian untuk membuat username seperti ini menggunakan J label. Setelah kita membuat beberapa seperti ini, jangan lupa untuk membuat sub menunya. Yang telah saya buat di sini banyak sekali sub menu seperti submenu from admin, bangsal, dan lain sebagainya. Di sini semuanya saya lihatkan dari from admin. Jadi, awalnya seperti ini, kemudian dibuat menjadi form-form yang diisikan. Semuanya akan mengedit atau membuat dokter. Pertama, menggunakan J label, kita klikkan seperti ini, kemudian kita tempelkan di sini. Sebelumnya di sini adalah untuk mengedit namanya, tinggal klik kanan, kemudian edit text. Semuanya di sini adalah nama. Kemudian untuk membuat atau memberi kolom lainnya adalah menggunakan text fill. Kita klikkan di sini, kemudian kita tempelkan di sini. Kemudian edit text, dan kita hapus. Kemudian selanjutnya lagi sebenarnya alamat. Dan seterusnya seperti yang telah kemarin kita buat. Pertama tekniknya, pertama kita membuat macam-macam form-form yang ada seperti yang kita butuhkan. Semuanya di sini kan kita membuat sebuah untuk data rumah sakit ya. Pertama kita buat seperti admin, bangsal, dokter, jabatan, kemudian penyakit, kamar, dan lain sebagainya. Setelah kita buat, setelah kita membuat berbagai form yang dibutuhkan, kemudian kita run untuk melihat hasilnya. Untuk merun, tinggal klik kanan untuk menentukan yang akan dibuka pertama. Kita klik kanan, properties, kemudian run. Kemudian di sini adalah menu utama, di mana setelah kita run nanti yang akan tampil pertama adalah menu utamanya. Klik OK. Setelah itu klik run. Oke, di sini adalah menu utama yang
telah kita buat sebagai menu dan sebagainya. Setelah itu kita akan membuat loginnya supaya kita bisa masuk ke menu-menu yang ada di sini. Kita close dulu. Untuk membuat login yang tadi, kita klik button yang telah kita buat tadi, yang telah buat untuk menu utamanya, seperti button about dan sebagainya. Ini cara membuatnya menggunakan button seperti kemarin. Kemudian untuk membuat coding supaya bisa login ke menu utama atau master ini, pertama kita double klik pada button login. Bentuknya berikut di sini adalah script untuk login di dalamnya nanti. Di sini menggunakan variabel kotak setback dan color blue. Nanti akan dibuat menu login yang berwarna biru. If login getTag ini berfungsi untuk menampilkan atau memasukkan tag yang kita buat nanti. Bisa dilihat ini scriptnya. Kemudian kotak set status nanti setelah kita masuk, maka setelah kita login akan aktif. Kemudian else login true, maka akan berikutnya nanti akan disimpan pada database yang telah kita buat. Nanti akan pertama kita membuat atau menyimpan password dan username pada database. Berikut di sini untuk mengoneksikan dengan database yang telah kita buat menggunakan try SQL data source view SQL data source. Ini berfungsi untuk masuk ke database menggunakan localhost. Karena di sini menggunakan SQL, reportnya adalah 3306, kemudian namanya root, kemudian passwordnya tidak ada. Dan tidak dikasih password. Kemudian database-nya di sini menggunakan database yang bernama OTS Java. Kemudian untuk mengoneksikannya menggunakan connection, kemudian koneksi untuk variabel penggantinya, kemudian sort get connection untuk mendapatkan koneksi ke database yang telah kita buat. Kemudian tekanan golek atau untuk mencarinya di sini menggunakan variabel golek atau mencari, kemudian koneksi create statement atau mencari atau membuat koneksi. Result set di sini diganti menggunakan seperti RS dan koneksi prepare statement, select on username dan seterusnya. Di sini untuk memasukkan ke dalam database, ke dalam form database atau form tabel yang telah kita buat dalam database. Karena di dalamnya adalah database-nya yang telah kita buat adalah database bernama OTS Java, kemudian di dalamnya ada tabel bernama login, kemudian di dalamnya ada field-field seperti user dan password. Untuk memasukkannya atau menyambungkannya di sini adalah select on username from admin where username-nya adalah menggunakan user getTag. Nanti setelah kita masukkan kalimat atau kata ke dalam user pada tampilan heading kita, akan dikoneksikan atau akan disimpan pada database-nya. Kemudian sama passwordnya. Di sini untuk membuatnya jangan lupa untuk dikasih petik dan di dalam dan plus untuk mengawali atau mengisi di dalamnya. Setiap field yang kita buat harus ada petik dan plus seperti ini. Ini adalah untuk mewakili user atau output field user yang kita buat nanti. Dan berikutnya di sini berfungsi untuk logout, semuanya keluar dan seperti ini bisa dilihat scriptnya. Kemudian untuk menu-menu seperti Java ini hanya sebuah tambahan seperti variasi saja, seperti untuk menu setback di sini hanya bisa diubah-ubah. Kemudian statusnya adalah warna warna merah.
dan di sini checkboxnya apabila di atas tidak terpenuhi atau else, maka akan tampil seperti ini menggunakan the option. Apabila login salah, maka ditulis the option panel show message dialog. Apabila tidak bisa masuk, maka nantinya akan ditampilkan teks berikut ini. Untuk menampilkan teksnya menggunakan the option pane, kemudian titik show message dialog, buka kurung 0. Dan maaf, username di sini bisa dirubah-rubah tergantung kemauan kita. Berikutnya, sampai di sini adalah untuk loginnya. Kita praktekkan apakah benar-benar berfungsi dengan yang kita inginkan, sesuai dengan kita inginkan. Kita run, kemudian kita klik login, maka di sini akan tampil menu login yang telah kita buat tadi. Di sini berwarna biru. Kemudian untuk adminnya atau username-nya, sebenarnya kita ingin masukkan admin, kemudian passwordnya juga admin. Nanti di sini akan menyambung ke database yang telah kita buat. Setelah klik masuk, oke, maka akan status adminnya maka akan aktif. Kemudian di sini adalah admin Microsoft Office, di sini adalah yang kita buat tadi. Kita lihat. Ini dia yang kita buat tadi. Selanjutnya kita lihat lagi ini, kemudian kita login lagi. Baik, setelah itu kita akan membuat form-form atau sub menu yang ada di dalam rekam medis ini. Semuanya di sini kita akan membuat untuk contohnya seperti jabatan, jenis infus, spesialis, kategori perawatan, dan sebagainya. Tadi kita telah membuat tampilannya, kemudian telah dikoneksikan ke menu utama di sini. Kemudian kita klik, maka akan tampil form yang kita telah buat tadi. Seperti ini bisa dilihat, ada data jabatan dan lain sebagainya. Kemudian di sini karena kita membuatnya bisa dirubah dan sebagainya, kita akan membuat untuk menyimpan batal, hapus, dan edit dan keluarnya. Kemudian di sini juga ada tabel yang kita simpan. Berikutnya kita close dulu. Di sini kita keluar. Berikutnya adalah untuk membuat simpan, batal, dan hapus di dalam form jabatan. Di sini adalah form jabatan yang telah kita buat. Yang kemarin sudah membuat untuk tugas yang pertama dan kedua, sudah bagaimana cara membuatnya, tapi belum dijelaskan bagaimana cara membuat untuk tabelnya, untuk menampilkan di sini. Untuk membuat tabel pada form sama dengan membuat menu-menu yang lain seperti bukan di sini, kita cari tabel pada menu swing control. Di sini ada tabel, kemudian kita klik, kita tempelkan ke menu yang kita buat ini, maka akan tampil seperti ini. Di sini pertama-tama kita akan membuat untuk simpannya. Button simpan kita double klik. Baik, di sini adalah script yang sudah dibuat untuk membuat atau menyimpan data yang telah kita buat atau yang kita masukkan. Pertama kita klikkan try MySQL data source view database data source. Ini fungsinya seperti di atas tadi untuk admin atau untuk login admin tadi. Fungsinya untuk mengoneksikan dengan database yang telah kita buat. Perlu diketahui database-nya harus sesuai dengan yang kita buat ini. Kemudian kita menggunakan localhost. Kemudian karena di sini SQL-nya menggunakan portnya 3306, usernya root, kemudian passwordnya tidak dikasih karena tidak ada passwordnya. Kemudian
Set database name-nya adalah UTS Java seperti tadi, yaitu database yang telah kita buat adalah database yang bernama UTS Java. Kemudian untuk mengoneksikannya, connection, kemudian koneksi ini adalah variabel yang kita buat, variabel koneksi, kemudian sort get connection untuk mengoneksikan ke netnya. Kemudian variabel koneksi kita panggil lagi, yaitu koneksi titik prepare statement. Kemudian karena di sini tadi adalah untuk menyimpan, perintahnya seperti perintah pada MySQL, yaitu insert into, karena di sini ada tabel jabatan, maka insert into jabatan values value atau di statement. Seperti itu tadi, untuk mengisi field-nya menggunakan diawali dengan buka tutup kurung. Ini. Karena pada from jabatan ini hanya terdapat dua field, yaitu field kode dan field nama, maka di dalamnya juga cuma ada dua isian, yaitu ketik, kemudian plus kode titik getek, karena tadi kita menggunakan label, jadi menggunakan getek. Kemudian bukan kurung, di sini adalah kemudian plus ditutup dengan dibuka dan ditutup dengan plus. Kemudian untuk menyambung ke field berikutnya menggunakan koma, kemudian sama lagi dengan awalnya, bisa dikopas aja untuk membuatnya. Kemudian field yang kedua yaitu nama, karena untuk diperlihatkan ya untuk lebih jelasnya, kita login, kemudian admin, kemudian masuk jabatannya. Karena di sini kita hanya mempunyai dua field, yaitu field kode dan field nama. Jadinya di sini hanya cuma ada dua fieldnya, yaitu field ini. Untuk lebih jelas juga kita lihat desainnya. Ini dia, karena di sini kita menggunakan JTAG field. Maka dari itu, karena di sini adalah tag, maka untuk kodenya menggunakan JTAG. Jadi lihat perbedaannya. Ini kita adalah JTAG field, di sini menggunakan JTAG field di sini. Maka dari itu, untuk perintah netbin yaitu menggunakan JTAG, yaitu kode titik JTAG. Untuk kode dan nama ini, namanya harus sama pada database yang telah kita buat. Sambungannya database pada database nama pada field database-nya bernama ID, maka di sini juga harus ID. Maka dari itu penting untuk membuatnya sama. Kemudian untuk menutupnya itu execute update. Kemudian cat untuk menampilkannya menggunakan exception di sini adalah variabelnya, system out, kemudian akan muncul di dalam ini. Berikutnya setelah kita membuat button atau perintah simpan, berikutnya kita akan membuat perintah untuk batal. Kita lihat desainnya, kemudian double klik pada button batal. Nah, ya, di sini untuk batal sangat mudah, hanya sedikit perintah, yaitu hanya ini this kode setag, kemudian nama setag, berfungsi untuk menghilangkan apa yang telah setag, maksudnya untuk menghilangkan atau mengembalikan ke awalnya, yaitu untuk membersihkan kata yang telah kita tulis, yaitu set, atau mengembalikannya. Kemudian berikutnya setelah kita membuat batal, di sini membuat hapus, kita double klik seperti tadi. Perintahnya hampir sama dengan menyimpan, hanya saja
di sini yang dirubah pada prefer statement-nya. Bersama diawali dengan try, kemudian buka kurung awal dan dikoneksikan dulu ke dalam database-nya menggunakan localhost. Untuk perinciannya seperti di atas tadi, yaitu MySQL data source, new MySQL source. Kemudian source statement namanya adalah localhost. Kemudian usernya root dan passwordnya tidak ada, dan seperti tadi jangan lupa untuk membuat source set nama database-nya. Ini harus dibuat selalu karena untuk masukkan ke dalam database UTS Java. Kemudian koneksinya juga. Nah, di sini dia untuk menggabungkan antara delete di sini dengan delete yang ada di database-nya. Seperti atas tadi, koneksinya kita ambil untuk variabel koneksi di atas, kita tempelkan ke bawah. Koneksi, kemudian titik prefer statement-nya adalah seperti tadi diawali dengan buka tutup kurung, yaitu delete from jabatan, where from jabatan. Di sini perintahnya seperti pada perintah MySQL, bisa seperti delete dan update dan sebagainya. Untuk menghapus karena menggunakan delete, yaitu di sini perintah untuk menghapus dalam MySQL adalah delete from jabatan, where kode jabatan. Nah, di sini where kode jabatan di mana yang akan kita jadikan, karena primary key-nya adalah kode jabatan, yang akan kita jadikan patokan untuk menghapus adalah kode jabatan. Maka delete hapus from jabatan, maka hapus dari tabel jabatan, di mana kode jabatannya adalah kode titik get tag, di mana kodenya nanti yang akan kita tandai nantinya. Biasanya menggunakan kode, karena kode di sini adalah nama lain dari kode jabatan yang ada di database. Database-nya adalah file kode jabatan dan di sini adalah kode. Berikutnya setelah kita membuat delete, berikutnya kita akan membuat edit. Sama dengan tadi, kita double klik pada button edit. Kemudian ini adalah script untuk membuat edit. Hampir sama, bisa dibilang sama, cuman perintahnya sedikit beda. Pertama kita menyambungkan dengan database dengan menggunakan localhost. Kemudian portnya karena di sini masih menggunakan 3306. Kemudian usernya root, kemudian passwordnya tidak ada. Kemudian database name-nya adalah Java. Kemudian koneksinya menggunakan connection. Kemudian koneksi adalah variabel koneksi. Dia nantinya kita akan panggil. Kemudian koneksi source get connection untuk mendapatkan koneksi ke database. Terus statementnya, nah di sini koneksi akan diganti lagi menjadi variabel ganti. Caranya statement ganti atau nama variabel baru sama dengan koneksi, yaitu variabel yang tadi. Variabel yang tadi itu koneksi sama dengan source connection. Maka dari itu di sini variabel ganti mewakili banyak perintah, yaitu perintah untuk mengkoneksikan ke database dan untuk membuat statementnya atau create statementnya. Namanya caranya adalah statement, kemudian variabel yang baru diganti sama dengan koneksi, yaitu variabel di atas ini dipanggil ke bawah atau bisa dibilang untuk mewakili. Kemudian titik create statement buka tutup kurung titik koma. Untuk perintah di sini hampir sama dalam bahasa besar lain itu dengan titik koma setiap statementnya. Kemudian variabel ganti dipanggil, yaitu ganti titik exclude atau eksekusinya yaitu update jabatan, set nama jabatan. Nah, di sini bedanya dengan simpan di sini, yaitu bedanya dengan simpan dan delete di sini, yaitu untuk update semua formnya dipanggil atau semua formnya digabungkan.
Caranya itu adalah update jabatan, yaitu update tabel jabatan, set nama jabatan, yaitu nama jabatannya. Sebenarnya di field-nya banyak, ada nama, alamat, dan seterusnya. Bisa ditulis sama dengan di sini, yaitu set nama jabatan sama dengan petik plus nama titik gettext, karena di sini menggunakan apa ya tadi ya? Nah, di sini karena di sini menggunakan gettext field, maka dari itu di sini kita menggunakan gettext bukan huruf. Kemudian plus di sini karena tidak ada field lagi selain kode jabatan atau primerkey-nya, maka langsung saja dijadikan where, yaitu where kode jabatan sama dengan petik plus kode titik gettext. Kemudian untuk menambahkannya yaitu cat exception variable a system out print function. Kemudian akan digabung dengan muncul. Nah, muncul di sini nanti ada, jadi karena tadi kita hanya menulis muncul terus, nah sekarang akan diterangkan muncul ini apa sih. Nah, ini muncul adalah variabel yang dipanggil dari perintah muncul yang kita buat. Di sini akan saya misalnya untuk membuat muncul ditaruh pada paling bawah. Kita lihat, ditaruh di sini misalnya. Nah, ini dia. Kita bikin breakpoint muncul. Nah, ini yang akan dipanggil pada setiap perintahnya. Semuanya adalah simpan, nanti akan dimunculkan, tinggal kita kasih muncul saja. Kita tidak perlu mengetik banyak ini. Nah, tinggal kita panggil saja. Cara membuatnya adalah setelah kita buat nama muncul di atasnya, kemudian try, kemudian int karena di sini menggunakan integer, ini banyak data sama dengan tabel model. Kemudian karena menggunakan tabel, maka namanya adalah get row atau panel itu tabel model. Tabelnya bisa dilihat pada desain. Nah, ini dia tabelnya. Nanti akan setiap statement yang kita buat pada simpan, button, hapus, dan edit akan ditampilkan pada tabel. Caranya berikut ini. For integer, yaitu dengan int, i sama dengan 0. Ini banyak data dan seterusnya. Kemudian tabel model, remove row. Apabila sudah dihapus, maka row-nya akan atau barisnya akan kembali. Nah, cara membuatnya sama dengan hampir sama. Pertama, kita mengoneksikan dulu dengan database yang telah kita buat. Caranya sama dengan perintah sebelumnya, yaitu MySQL data source sama dengan new MySQL data source. Kemudian source-nya adalah set server name-nya, yaitu servernya di sini menggunakan localhost. Nah, karena di sini menggunakan MySQL dan MySQL port-nya adalah 3306, kita tulis source titik server buka kurung 3306 tutup kurung titik koma. Jangan lupa untuk menutup setiap perintah atau statement menggunakan titik koma. Kemudian bukan yang buat nasi kemarin. Source atau set user atau namanya. Karena nama localhost yang di sini adalah root. Source titik set user orang kelambinan tes. Aman orang kelambinan. Oke. Ya, kita sambung. Ya, kita lanjutkan source set user, karena nama usernya pada localhost adalah root. Kita tulis saja seperti menulis port tadi. Nah, karena tadi integer atau angka tidak perlu menggunakan tanda petik, tetapi karena di sini adalah namanya menggunakan karakter atau huruf, maka diselingi dengan tanda petik, yaitu petik root petik lagi, kemudian tutup dengan tutup kurung dan titik koma. Kemudian seperti tadi yang sebelumnya, set passwordnya kosong, kemudian set database-nya, database namanya adalah UTS Java. Kemudian kita mengoneksikannya dengan variabel koneksi seperti tadi. Nah, hampir sama dengan ganti tadi atau variabel ganti pada buton edit, kita ganti koneksinya atau variabel koneksi menggunakan
variabel rs. Setelah kita ganti dengan variabel rs, kita gabungkan dulu dengan variabel koneksi, yaitu caranya result set rs sama dengan koneksi titik prepare statement. Nah, setelah prepare statement, kita menggunakan perintah MySQL untuk perintah untuk menampilkan di dalam tabel atau perintah menampilkan semua yang ada di dalam tabel. Caranya select bintang from jabatan atau tabel jabatan, select bintang from tabel jabatan, order by tabel jabatan. Seperti belum. Jadi di sini diurutkan setelah kode jabatan atau primary key-nya. Kemudian query will rs next. Setelah kita tampilkan, setelah kita simpan lagi, maka akan tampil ke baris berikutnya. Nah, di sini tabel modelnya menggunakan string. Caranya klik atau ketik tabel model add row dan new string, kemudian kita huruf kotak. Dan setelah itu, setelah kita memanggilnya, maka kita buat untuk mengambilnya, yaitu caranya rs get string 1 dan get string 2. Nah, sudah tadi seperti lainnya, yaitu menampilkannya menggunakan readline, yaitu get exception, yaitu double e nya, dan atau ini juga bisa diganti dengan exception nya. Kemudian integer variable b sama dengan tabel model get row count, dimana di sini yang saya terangkan tadi, yaitu untuk menambah baris berikutnya. Berikutnya adalah kita akan membuat untuk keluar atau perintah keluar dari kantongnya di data jabatan. Caranya kita double klik pada button keluar. Nah, caranya sangat mudah, tinggal kita ketikkan dispose buka kurung titik koma. Nah, setelah kita buat semuanya, data hapus edit dan keluar, kita praktekkan dulu apakah data jabatan ini berhasil atau tidak. Kita run. Waduh, untuk ono kuwi. Kemudian kita login. Untuk ono sendal. Dalam segero. Ganja, John. Oke. Setelah masuk, kita coba jabatannya. Ini dia yang kita buat tadi. Apakah sudah berhasil atau tidak bisa? Kita coba dulu. Semuanya kode jabatannya adalah enggak sih sama itu tuh. Mana? Kemudian nama jabatannya itu adalah bukan Lesa. Ada direktur. Cuma gitu sih kok buat Kita simpan. Nah, di sini sudah tampil yang telah kita buat tadi. Jadi mobil loh, setelah kita tampilkan pada tabel, atau kemudian kita mencoba untuk mengedit. Kemudiannya di sini pada jabatannya kita ganti 1. Kemudian kita klik edit. Oh, maaf, ya kono. Nah, di sini kemudian kita coba untuk mengedit dari yang kita inputkan tadi. Pokoknya direktur mau kita jadikan perawat. Kita tulis saja perawat. Direktur jadikan perawat belum. Kemudian kita klik edit. Nah, di sini kode jabatan yang kita buat kedua berubah menjadi. Nah, semuanya di sini akan kita hapus. Yang kita klik pada tabel, kemudian klik hapus, maka akan hilang. Kemudian untuk keluar tinggal kita keluar. Jadi untuk yang pertama sudah berhasil. Nah, kemudian kita akan membuat perintah yang fieldnya banyak. Karena di sini kan seperti tadi pada login, fieldnya cuma 2, yaitu kode dan nama. Pokoknya kita ingin membuat fieldnya yang agak banyak, seperti data jenis info, karena di sini kan fieldnya ada 3,
Kemudian kategori perawatan, jumlah fieldnya ada berapa? Ada 2. Jadi kita akan mencoba pada jenis infus yang dimana fieldnya ada 3 field. Otomatis perintah-perintahnya pun akan berbeda dengan pada jabatan yang hanya memiliki 2 field atau 2 input. Berikutnya adalah kita akan mencoba atau mengerjakan pada form atau submenu yang fieldnya tidak hanya 2, yang fieldnya lebih dari 2. Kemudian di sini kita akan mencoba pada submenu atau field infus. Nah, di sini ada jenis-jenis infus. Di sini ada 3 field, yaitu field kode jenis infus, nama infus, jenis infus, kemudian harganya. Nah itu ketoknya kurang nih tampilnya. Nah, di sini hampir sama, mungkin hampir sama, tapi yang perbedaannya di beberapa saja. Kita coba pada simpannya. Setelah kita membuat tampilan seperti ini, membuat tampilan di infus ada text field, kemudian juga ada label, ada tabel. Dan di sini kita hanya menggunakan 3 swing control saja, yaitu hanya label, kemudian text field dan button. 4 ada tabel juga. Berarti di sini kita untuk satu formnya kita sebenarnya cuma perlu 3 swing control atau swing container. Ini yang pertama cuma adalah label, kemudian ada text field dan tabel, kemudian adalah button. Setelah kita membuat tampilan seperti ini, tampilnya bebas seperti yang kita inginkan. Yang penting jangan lupa semuanya di sini ada text field keberapa dan seterusnya. Oke, kita double klik pada button simpan. Perintahnya hampir sama dengan yang tadi, bedanya di sini. Sama yang kesamanya dulu ya. Di sini kesamaannya kita hanya bisa copy pastekan perintah. Yaitu untuk pertama-tama setiap perintah atau setiap perintah kita pertama mengoneksikannya dulu dengan database. Itu sudah hal yang wajib mungkin. Setelah kita koneksikannya, dari sini kita bermain untuk simpannya, yaitu perintahnya ini sebenarnya sama dengan tadi, cuman ini karena di enter saja bisa kita dilihat ya, sama dengan tadi. Kemudian koneksi prepare statementnya. Setelah prepare statement, nah kita akan memasukkan atau membuat kodenya. Sekarang di sini primernya adalah kode, bisa masuk tadi. Nama tabelnya adalah jenis infus. Kita adalah insert into jenis infus. Karena di sini nama tabelnya pada database adalah jenis infus. Insert into jenis CNS infus, lalu kemudian setelah itu diawali dengan buka kurung dan tanda petik. Tanda petiknya di sini adalah tanda petik 1, kemudian tanda petik kedua tanda petik. Kemudian kode, nah di sini harus urut sesuai dengan yang ada pada database. Sebenarnya database-nya urutan fieldnya yang tertera kode, kemudian nama baru harga. Kita harus mengurutkannya, tidak boleh tidak urut. Namanya di sini karena di database-nya pertama adalah harga, kemudian kita tulis apa itu? Kemudian kita tulis kode. Maaf. Pokoknya pada database jenis infus field pertama adalah harga, tetapi pada awal di sini kita menulisnya adalah kode, maka tidak jadi. Jadi kita harus sesuai dengan database yang kita buat, harus urut field yang kita buat. Karena di database di sini fieldnya adalah pertama adalah kode, nama dan harga, maka harus urut. Nah, menulisnya hampir sama dengan tadi, yang penting harus urut. Intinya seperti itu, yaitu kode, ketek, karena di sini JTEX tadi jadinya untuk
Gtextil untuk mengambilnya dari tampilan Gtextil, kita menggunakan Gtex. Kemudian sama dengan tadi, setelah kita tulis secara urut, untuk menyambung ke file berikutnya yaitu koma. Kemudian execute update. Dimana untuk menampilkannya sama dengan tadi, system out println. Nah, setelah println buka kurung perawal, maka kita sambung dengan muncul. Nah, muncul ini fungsinya untuk seperti tadi, yaitu untuk menampilkan pada tabel yang telah kita buat. Ulang ini lagi. Setelah itu, berikutnya adalah kita lihat desainnya Ganti dulu. kamar dong. Nah, kemudian kita akan membuat untuk ini tapi di dalam pada buton batal. Kenapa? Kita double klik. Nah, untuk batal ini sama dengan yang batal sebelumnya, kita hanya menuliskan this kode di sini. Karena di sini kodenya adalah buton yang pertama, dan set text. Nah, set text ini fungsinya untuk membersihkan atau menghapus yang telah kita ketik. Nanti akan kita tunjukkan, akan saya tunjukkan bagaimana. Karena di sini ada tiga file, yaitu file kode, nama, dan harga. Maka untuk batalnya pun kita tulis semuanya, yaitu this kode atau file yang pertama, kemudian set text, kemudian buka kurung dan petik satu, kemudian double petik, kemudian petik. Nah, setelah itu lihat desainnya. Kemudian kita akan membuat untuk hapusnya. Kita double klik pada buton hapus. Nah, di sini untuk hapus hampir sama dengan hapus pada tabel yang awal tadi, tabel jabatan. Yang penting kita di sini kita ingat atau tahu primary key-nya. Yang pertama hampir sama, pertama kita koneksikan dulu dengan database. Bisa dilihat untuk koneksikannya hanya sama, jadinya setelah kita terkoneksi dengan database, maka kemudian kita buat perintah untuk menghapus ya pada tabel tersebut. Nah, perintahnya setelah prepare statement, kita buka kurung, kemudian double petik delete from. Kita hapus jenis input. Kita hapus dari jenis input, dari tabel jenis input, where dimana kode jenis input, dimana primary key-nya adalah kode gettext. Nah, kode gettext ini adalah kode pada file pertama pada desain ini. Nah, jadi yang akan kita hapus nantinya yang tergantung pada ininya, primary key-nya yang di sini. Saya ulangi, setelah delete from tabel jenis input, di mana kode jenis input, jadi di mana primary adalah kode gettext. Nah, di mana di sini adalah yang menjadi patokannya. Kemudian seperti tadi, untuk menampilkannya atau mengupdate di tampilan tabelnya menggunakan perintah muncul. Perintah muncul ini biasanya ditaruh di paling bawah tadi. Berikutnya, setelah delete atau hapus, kita membuat untuk mengeditnya. Nah, di sini yang cukup berbeda dari yang tadi, yaitu editnya di sini yang cukup rumit. Nah, di sini adalah edit. Yang pertama, seperti perintah sebelumnya, kita koneksikan dulu dengan database. Perintahnya try, ya sama seperti tadi, tinggal kopikan saja ke sini. Setelah bedanya di sini untuk simpan dan sebagainya kan kita menggunakan prepare statement. Nah, di sini kita menggunakan create statement-nya. Nah, setelah create statement, string update atau bisa diganti dengan variabel str, yaitu string update sama dengan update jenis input set, nama input sama dengan nama. Lah di sini
mulai kemudian kita update jenis input. Ini adalah update nama tabelnya apa, nama tabel pada database jangan lupa harus sama karena di sini adalah sensitive case ditanya gitu. Kemudian setelah update jenis input, kemudian set nama jenis input dan field berikutnya. Nah, kata-katanya kayak anu tuh. jadi lihat untuk primary key-nya kita taruh paling akhir. Kayak Vicky. Karena primary key-nya untuk menjadi menjadi biar nanti atau menjadi patokannya nanti. Kurang bantar Untuk menulisnya kita lihat dulu untuk desainnya di sini. Nah di sini desainnya atau urutan pada database-nya juga bersama, yaitu database-nya urutannya yang field pertama adalah kode, kemudian nama dan harga. Maka dari itu untuk mengupdate-nya pertama kita edit pada namanya dulu. Nah di sini adalah set nama jenis input. Setelah itu field berikutnya yaitu harga. Setelah kita tulis nama jenis input sama dengan petik plus nama getText, yaitu nama yang ada pada tampilan tadi, dan ketik ini fungsinya untuk mengambil karena tadi menggunakan getText field. Nah setelah nama harga, karena urutannya adalah setelah nama adalah harga. Harus diingat, harus urut sesuai pada database-nya. Setelah harga, kalau di sini pada database-nya namanya harga per botol, maka ditulis harga per botol sama dengan harga. Harga ini adalah tulisan pada label atau pada getText field yang tadi. Kemudian where, di mana kode jenis input, di mana primary key-nya atau di mana kodenya adalah pada database namanya adalah primary key-nya kode jenis input, maka dari itu kita tulis kode jenis input. Kemudian sama dengan petik plus nama pada label atau pada getText field yang ada di tampilan admin ini, yaitu kode titik getText field. Kemudian ditutup dengan petik titik koma. Nah, karena di sini adalah perintah update jenis input tadi kan terlalu panjang. Nah, itu kita simpan pada variabel str update. Nah, setelah str update ini nanti kita tinggal panggil saja pada variabel ganti. Variabel ganti ini mewakili dari script statement. Setelah variabel ganti execute update, kemudian baru dipanggil variabel str update. Jadi karena ini terlalu panjang, sebenarnya ini dimasukkan ke dalam sini juga bisa, tapi untuk mempersingkatnya atau mempermudah, tinggal kita panggil saja variabel update. Berikutnya setelah kita membuat edit, kita lihat desainnya. Kita untuk keluar singkat seperti tadi, cuman dispose bukan kurung. Nah, berikutnya kita coba pada tampilannya. Kita run. Ini kita login dulu, bagian admin, karena di sini username pada localhost database-nya adalah admin. Bisa diganti-ganti tergantung pada kita memasukkan pada database-nya. Enggak. Waduh, maaf salah teknis karena ada gangguan dari orang yang tidak baik. Masuk. Nah, di sini kita buat tadi adalah input, kita klik, kita buktikan apakah berhasil. Ya, berhasil lah. Kemudian namanya kode inputnya adalah satu, namanya adalah input bajakan. Kemudian harganya adalah 3.000. Harga simpan. Nah, di sini tampil input bajakan. Nah, di sini update-nya di sini ini tergantung pada muncul yang kita buat. Muncul yang pada
variabel muncul yang kita buat tadi. Nah, rumah sakit banyak Pokoknya kita kali. ingin batal, maka di sini akan hilang. Jadi Nah, semua fungsinya batal ini adalah untuk set text tadi untuk menghapus atau mengeset ulang pada tampilan text field-nya. Nah, sebenarnya di sini kita ingin mengedit. Kita ganti bajakan menjadi asli. Kita edit. Nah, di sini akan berubah menjadi asli dan kita hapus, akan hilang dan kita coba keluar. Udah. Nah, tadi setelah kita buat, kita juga ternyata kita belum menerangkan bagaimana cara membuat menu utama yang ada di sini. Nah, untuk cara membuat ini bisa dibilang cukup susah gampang, hampir sama dengan tugas ketua dan tugas gampang susah dengan tugas Gampangnya yang ngopi, susah nggak dewe. tugas pertama dan kedua kemarin, tinggal kita menambahkan sedikit tugas saja. peluru wis ngerjakne wes. Iya. Saya lanjutkan. Saya maju dulu. Iya. Oke. Baik. Kita akan mempelajari pada menu utamanya. Kita buka dulu form menu utamanya. Kita cari. Ini dia. Ini desainnya. Dan kita baik, saya lanjutkan. Untuk membuat pertama kita kan ini master ini pada tampilan runnya, coba kita lihat lagi ya. Kita login dulu. Nah, ini dia. Kita kan semuanya kita klik master ini kan nantinya akan timbul seperti pada drop down ya. Ini dia, kita klik lagi maka akan hilang, kita klik lagi akan turun. Nah, ini cara membikinnya kita menggunakan di checkbox. Ada Indonesia membikin. Kita keluar dulu ya. Nah, di sini. Pertama, kita pada screen control-nya kita cari di checkbox dulu. Patungan. Di checkbox. Kemudian kita tinggal tempelkan di sini pada yang kita inginkan. Kemudian, Dan saya awet kuat sih. cewek, dah. Halo. Lu berapa jam? Ya, Corona. setelah itu kita tinggal buat menu di dalamnya. Di sini kita membuatnya mudah dengan menggunakan jembatan. Sedangkan untuk membuat apa itu layar panjangnya ini menggunakan scroll panel. Jadinya nanti ini bisa digerakkan, bisa dilihat pada kursor. Ini bisa ditarik ke bawah dan ke atas dan seterusnya. Nanti ini hasil jadinya untuk jabatan spesial selanjutnya ini akan disembunyikan. Jadinya yang tampil hanya ada master, ruang, obat penyakit dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat. Nah, ini tidak akan kelihatan yang telah kita buat ini. Coba lihat jabatan spesialis ini kan kita menggunakan jemputan. Nah, tapi tidak akan kelihatan. Kenapa? Karena akan masuk ke checkbox. Nah, di sini fungsinya untuk masuk ke from jabatan. Perintahnya adalah from jabatan satu new jabatan display. Jabatan 1 set visible true. Jabatan 1 set location relative to null. Kita lihat. Kemudian di sini kita klik maka akan keluar seperti drop-down. Terima kasih. Berikut adalah sedikit tutorial bagaimana cara membuat rekam medis menggunakan Adbin. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.